Ini saya percaya setiap kita yang mengalami sukacita, yang lemah, boleh kekuatan yang baru dari Tuhan. Yang sakit saya percaya alami kesembuhan dari Tuhan. Amin. Doa saya setiap hari, di mana doa sebelum hari ini ada, sebelum tanggal 4 hari ini, saudara, saya terus berdoa buat umas. Biar ibarat padang ini, umas semua, satu persatu, ketemu dengan Tuhan. Ketemu dengan Tuhan. Mengalami Tuhan. Dan saya terus berdoa, biar kita semua unity, satu sama lain, amin. Saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menguatkan, amin. Dan saya percaya sukacitanya Allah mengalir kuat di tempat ini. Haleluya, yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan. Serahkan haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Sebab nikmati kebaikan Tuhan bersama. Katakan Tuhan dan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Mari bersama lagi nyanyikan kebaikan Tuhan. Oh, sebab Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kebaikan Tuhan.
rasa syukur pada Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sorak-sorai buat Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi orang-orang dan kita semua yang mengalami kebaikan. Tuhan katakan amin. Tepuk tangan saja buat Tuhan kita. Sebelum duduk, oma-oma tengok kiri kanan, lihat badge-nya. Kalau belum kenal, kenalkan nama saya nih. Ayo salaman dulu. Ya, salaman dulu. Kiri kanan, depan belakang. Pastikan itu teman-teman saudara. Pastikan itu sahabat-sahabat saudara. Amin. Haleluya. Sudah saling kenal? Mari kita berbahagia bersama-sama. Katakan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini yang berbahagia katakan sama-sama. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara. Sekali oma-oma sendiri katakan hari ini. Yes. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Yuk gandeng tangan, kiri kanan, gandeng tangannya. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yuk tunjuk kiri kanan, yuk katakan kau. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk lebih dari satu. Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan bersama, hari ini ya Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang. Yuk gandeng tangan lagi. Pegang erat kiri kananmu. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sebut kiri kananmu, kau. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
Dialah segalanya, Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya bersamaku. Dialah segalanya, katakan Yesus segalanya, Yesus segalanya, Yesus segalanya, besar kecil, korbankan dirinya bersamaku. Yesus segalanya, Yesus segalanya. Umat Tuhan jemaat katakan Yesus segalanya, Yesus segalanya dia bagiku. Yesus segalanya, besar kecil, haleluya, korbankan dirinya bersamaku. Yesus segalanya, Yesus segalanya, dia bagiku. Seperti air madu, katakan seperti air madu. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, hanya Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Mari oma-oma katakan dengan iman bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku. Dengan iman bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Mari bersama-sama dengan percaya. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya. Mari oma-oma dengan percaya katakan aku percaya akan perlindunganku.
Haleluya, Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Engkau ada bersama kami saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang ada di tempat ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan hari ini. Sebab itu Tuhan, kami mau terus beria-ria di dalam Engkau, beria-ria di dalam Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Mari kita menari bagi Tuhan, berdiri kembali. Oh, tepuk tangan bagi Tuhan. Kata bersama-sama, aku bersyukur kepada Yesus memilikiku dalam hidupku. Meski musim kekasihnya Yesus, sungguh setia kasih-Mu di hidupku. Ada saatnya kita bernyanyi, ada saatnya kita bernyanyi. Yang mau menari maju ke depan. Meski lagi susah, tetap suka cita. Kita surat Kristus terbuka. Ku bernyanyi haleluya, iya iya iya. Ku bersorak puji nama Yesus. Dari dulu sekarang sampai selamanya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sekarang sepakat yuk sama-sama belajar. Ku bernyanyi haleluya. Perempat yuk, belakang mana suaranya? Gak ada suaranya, belum dengar. Satu, ku bernyanyi haleluya. Iya iya iya. Bukan saudara, bukan hahaha, tapi nyanyinya iya 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 gitu ya. Gitu ya. Serempak ya sama satu suara ya. Ada saatnya kita bernabung, ada saatnya kita menua. Meski lagi susah, meski lagi susah, tetap suka cita. Kita surat Kristus terbuka. Awas nyanyinya, ku bernyanyi
Saya percaya oma-opa semua, oma-opa tampak siring semua bersuka cita tempat ini. Jika kita dapat memuji penyembah, amin. Kita semua dipakai Tuhan untuk hari-hari ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapa yang mau membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, angkat tangan tinggi. Dia ada di tempat ini. Ini janji kita bersama di ibadah padang di Tapak Siring hari ini, bahwa setiap oma-opa yang hadir di tempat ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Sebab itu mari siapkan hati bersama-sama. Yuk pejamkan mata di hadapan Tuhan. Kita diam sejenak. Undang hadirat Tuhan di tempat ini. Jangan ada yang berkata-kata. Pejamkan mata, diam sejenak. Biar Tuhan melawat kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadir tempat ini. Terima kasih Tuhan. Lawat kami. Temui kami Tuhan. Ya Rabbah. Kami rindu, kami kangen sama Engkau Tuhan. Ya Rabbah. Kami gak mau ibadah biasa-biasa. Kami mau ketemu dengan Engkau, Allah kami, Tuhan kami. Ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah. Ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah. Kira Rabbah, ya Rabbah. Waktu istimewa ini hanya untuk Engkau Tuhan. Ubah kami, bentuk kami, biar hidup kami memuliakan-Mu ya Tuhan. Jadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau pengharapan kami, Engkau kekuatan kami, dan Engkau memampukan kami untuk jadi alat-Mu hari-hari. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, Kau pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu. Mari oma-opa sendiri katakan pada Tuhan, katakan, Tuhan pengharapanku, kami percaya hanya kepadamu, Yesus perlindunganku, Engkau yang selalu. Oma-opa nyatakan, mulutku Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu.
keluar dari mulut bibir kami. Ada perkataan yang menguatkan, perkataan yang menyembuhkan, perkataan yang beri kehidupan ya Tuhan. Berapa sandaya dalam bayar sandaya dalam bayar bayar. Berapa sandaya dalam bayar. Tuhan, setiap perkataan sia-sia kami cabut dalam nama Yesus. Setiap perkataan yang melemahkan kami cabut dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan kutuk kami cabut dalam nama Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan, biar setiap mulut kami, mulut yang membawa berkat bagi orang-orang sekitar kami, mulut yang membawa kebaikan bagi sekitar kami ya Tuhan. Mari kau mau sendiri angkat suaramu di hadapan mulutmu. Bangkit berdiri bersama-sama, kita nyatakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya kepadamu ya Kami bersyukur Bapa, kalau kami boleh ada di tempat ini, kami boleh bersorak-sorai karena Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk apa yang Tuhan telah kerjakan, untuk apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersorak-sorai.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah padang kami hari ini Tuhan. Tuhan, kami gak cuma mau hura-hura di tempat ini, tapi kami membangun tahta Tuhan di tempat ini. Terlebih kami tahu ketika tahta Tuhan ada di tempat ini, oh kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, berkat-berkat melimpah terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami pulang tidak seperti pada waktu itu. Terima kasih Bapak Surgawi, Engkau kuasai, Roh Kudus Kau kuasai hamba-Mu ini. Biarlah perkataan-perkataan hamba-Mu adalah perkataan firman. Engkau juga sertai setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami percaya kami semua menjadi tanah yang subur. Benih Tuhan boleh ditanam, ditabur dalam hidup kami. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya. Amin. Baru ngomongin, tangannya digederin, udah getar semua. Sekali lagi kata, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Wah, saya pikir di sini itu dingin, saya pikir ya. Ternyata panas. Panasnya kenapa? Karena ada api roh Allah di tempat ini. Katakan senggol kanan kiri, api roh Allah. Puji Tuhan ya. Nah, hari ini kita tadi sudah bersuka-cita, seneng banget ya, seneng banget. Base 3 tiba-tiba muncul kutuk ya, wah, shalom base 3, terus disusul base 2, disusul base 1. Puji Tuhan ya, kita boleh ada di tempat ini ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seneng banget kita ada di tempat ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, sekarang waktunya untuk apa? Dengar firman. Kalau dengar firman boleh ngobrol sendiri nggak? Kalau ada yang ngobrol sendiri gimana? Apa? Nggak dikasih makan? Ya, nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, kita punya kerinduan untuk dengar firman Tuhan. Apa firman Tuhan untuk kita umas di tempat ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa percaya di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan? Saya percaya banget, kan mengalami terus ya, mengalami sendiri, mengalami terus ya. Saya pernah ceritakan berkali-kali kan, pada waktu saya mau khotbah, mau firman Tuhan, ini badan ini meriang menggigil, tulang punggung sakit yang nggak bisa berdiri gitu ya. Tapi saya paksain ketika pertama kali ya lemes-lemes gitu, tiba-tiba wah saya menggebu-gebu, lupa sakitnya. Tuhan sudah sembuhkan. Kenapa? Ada di hadirat Tuhan. Oleh karena itu setiap kali kita ada di hadirat Tuhan, setiap kali kita dengar firman ada hadirat Tuhan di tempat ini, ambil ya, tangkap yang namanya kesembuhan, tangkap. Aku terima kesembuhan daripada Bapa. Aku terima berkat mengalir atas hidupku. Kakiku yang sakit disembuhkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang alami sakit, jangan kaki sakit. Ayo joget, kaki sakit Bun. Ayo senang, kaki sakit. Jangan, nggak ada lagi. Adanya di sini adanya apa? Kesembuhan. Adanya apa? Kantong melimpah. Adanya mujizat terjadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita imani hal itu harus terjadi pada kita. Amin. Hal itu harus terjadi. Kemarin saya udah datang ke sini mempersiapkan ya. Saya dibantu oleh orang-orang di sini, tapi saya make sure dihitungin semua kursinya. Saya hitungin ya, sudah 150, ternyata kurang ya. Berarti yang ikut 2.500 ya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Hari ini kita akan belajar. Tadi sudah nyanyinya, mulutku penuh dengan pujian. Nah, hari ini firman Tuhannya bicara tentang ceritakan pada dunia ya. Senggol kanan kirinya, ceritakan pada dunia. Ya, saya minta tolong Esther dengan Ibu Nur
untuk mencatat pertanyaan. Ya, jadi nanti kan akan ada pertanyaan. Sebelum pertanyaan, ya, kita menyelesaikan amanat agung. Visi kita tahun ini adalah apa? Tahun apa? Tahun amanat agung. Amanat agung itu apa? Angkat tangan dong, angkat tangan. Amanat agung apa? Ibu Dewi. Berdiri, Bu Dewi, berdiri. Amanat agung adalah menyampaikan seluruh dunia, mencari jiwa-jiwa. mencari jiwa-jiwa, menyampaikan pada seluruh dunia. Lengkapnya, amanat agung apa? Ibu Christian, berdiri. Apa? Memberitakan Injil Kristus. Bu Maria. Menjadikan murid, seluruh murid bangsa-bangsa. Hani. Pesan dari Tuhan diberitakan. Apalagi? Ini tadi sepentil, secuplik. Sebentar. Semua orang berjumpa dengan Tuhan. Apa? Baptis, itu tengahnya. Bu Agnes. Bu Agnes duduknya di sini dekat-dekat saya. Jangan jauh sono loh. Jadikan semua murid bangsa. Apa Bu Agnes? Nggak dengar. Jadikan semua murid bangsaku. Ya, jadikan semua bangsa muridku. Ini dulu apa ini dulu? Ini dulu. Jadikan semua bangsa murid. Tadi contekan sama Bu Agnes ya? Apa? Sebentar. Apa? Tak payung. Sini Linda, saya kasih payung. Nah, ini tak kasih payung, tak kasih hadiah. Ini payungnya mahal. Puji Tuhan. Oke, ya. Nah, puji Tuhan ya. Jadi jangan lupa yang namanya amanat agung itu apa? Lupa semuanya. Apa? Ulangi satu-satu ya. Ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Terus yang terakhir, sampai yang bagian berdiri sama-sama Umas GBI Tambak Siring harus hafal, karena ini adalah visi yang Tuhan berikan. Biarlah ini tertanam dalam hati kita ya. Sama-sama dengan gerakan ya, sama-sama ngomongnya yang lantang ya. 3, 4. Kayaknya enggak semangat gitu ya. Ya sama-sama katakan luar biasa. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah ya, ini ya, pergi jadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak yang belum melakukan ini. Banyak yang masih tertidur. Jadi Bu Hana ngomongnya apa dong? Kalau saya ceritakan kepada dunia apa yang saya omong itu apa? Hari ini kita belajar ya,
Tapi kalau Bapak Ibu masih tertidur di dalam gereja, ya nggak ngerti. Ya, kita sudah belajar kom 1 sampai 15. Loh, 15 sih? 10. Yang pelajaran pertama apa? Keselamatan. Pelajaran ke-10 apa? Apa? Loh, kok keuangan sih? Yang dipikir kok keuangan? Komitmen. Ya. Pelajaran ke-9 apa? Bersaksi. Ya, jadi saksi Tuhan, bersaksi. Ya, bersaksi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar ya, Bapak Ibu ya. Kita belajar. Mari kita menyelesaikan amanat agungnya Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berpesan ya, jadikan semua bangsa muridku. Amanat agungnya harus selesai. Kalau amanat agung selesai, artinya Tuhan Yesus datang. Tuhan. Tadi yang ngomong siapa tuh? Saya. Bu Dewi sini tak kasih. Biar kamu nggak kehujanan. Ya, harus apa? Harus menyelesaikan amanat agungnya Tuhan. Ya, semua jiwa diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, ini tugas kita. Tapi banyak yang tidak menyelesaikan, banyak yang tidak peduli. Peduli pokoknya aku rajin ke gereja. Dalam hatinya, hari ini kan ada makanan enak, aku harus ada. Masa motivasinya makanan sih? Motivasinya apa? Firman. Memuji memuliakan nama Tuhan, dengar firman Tuhan, dikuatkan, ngalami kesembuhan. Kenapa kok kita harus ditaburi firman? Supaya kalau kita makan firman, yang keluar apa? Firman. Firman. Makan banyak firman, yang keluar? Firman. Banyak firman. Makan Indomie, yang keluar? Indomie. Jadi milih firman apa milih Indomie? Dua-duanya buahnya lapar perutnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menyelesaikan amanat agung Tuhan. Tetapi banyak yang tidak bisa menyelesaikan, banyak yang tidak bisa bercerita kepada dunia. Kenapa? Alasan yang pertama, coba alasan yang pertama kita akan lihat. Gak mengerti, tadi gak ngerti. Amanat agung Tuhan, apa ya amanat agungnya? Apa amanat agung? Oh, baptis, ya baptis. Amanat agung apa? Gak ngerti. Tapi hari ini kita semua mengerti. Hari ini kita semua belajar mengerti ya. Jadi amanat agung Tuhan apa? Ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah itu, ya Bapak Ibu, banyak yang gak ngerti. Sehingga gak ngerti apa menyelesaikan amanat agung. Gimana? Amanat agung aja gak ngerti kok. Gimana bisa cerita? Gak ngerti, gak peduli. Pokoknya ke gereja dapat apa? Payung. Ke gereja dapat nasi kotak. Ya. Kita katakan tidak. Ya tidak ya, kita ke gereja bukan karena nasi kotak dan karena payung. Ya. Yang kedua, alasan kedua, karena kita tidak mengerti. Yang alasan kedua apa? Karena ada penyakit hati di sini. Penyakit hati, contohnya apa? Sakit hati. Tadi yang nggak dapat apa namanya? Yang nggak dapat bakpao tausa siapa? Semuanya kok babi, semuanya bakpaunya. Ngeselin. Gara-gara bakpao sakit hati. Lalu panitianya nggak adil. Ya. Sakit hati, kesel. Saya maunya kan tausa, kok dikasih babi? Saya nggak minta babi. Ya, nah sakit hati. Kemudian kok ini pakai merah-merah selendangnya, aku kok nggak
dikasih merah-merah, enak aja ya dikasih merah-merah. Iri hati, kesal hati. Orang yang model punya sakit, penyakit hati gini tidak bisa memberitakan, tidak bisa memberitakan amanat aku. Mau cerita gimana? Mau cerita nggak bisa cerita. Kenapa nggak bisa cerita? Berdongkol di sini, ya. Sudah mau dongkol. Tadi saya ngomong sama Bu Nur. Bu Nur, udah santai aja. Udah, kita nggak boleh dongkol. Apalagi saya mau bawain firman. Nggak bisa keluar. Kalau dongkol ini nggak bisa keluar firman. Yang ada, yang keluar mati-mati. Ya. Nah ini, udah santai aja. Semua dapat diselesaikan. Nah ya. Nah ini ya, sakit hati, tinggi hati, sombong. Ya. Gua kan sudah dapat sertifikat. Kamu kan belum. Belajar ulang. Saya lupa. Saya mau katakan saya bangga pada Humas GBI Tampasir. Sudah banyak yang dapat sertifikat. Yang belum dapat nanti nyusul ya. Nyusul. Kemudian pahit hati, ya, panas hati, ya. Ya Bu Hana, memang panas hati. Bukan panas hati begini, hatinya kesel, panas hatinya, ya. Kemudian apa lagi? Tinggi hati, sedih hati, hati yang kecewa. Kalau kecewa terus ya, kecewa terus lihat dari mukanya. Coba lihat kanan kiri mukanya, kelihatan nggak? Kecewa. Semua senyumnya sumringah, semua senyumnya bagus, ya. Kalau yang ditutup saya nggak ngerti senyumnya. Nah, bagus ya senyumnya ya, luar biasa ya. Senyumnya semuanya bagus, artinya hatinya luar biasa, ya. Risau hati, curiga berlebih. Itu kok kayak botol minum saya. Curiga padahal kan dapat hadiahnya sama. Ingat Kak, waktu Natalan kemarin dapat hadiahnya tumblernya orange. Punya ya dicurigain, ya toh, curiga, marah, khawatir berlebih. Aduh khawatir, aku dapat bis nggak ya? Besok aku dapat bis nggak ya? Loh sudah didaftar ya nggak usah khawatir, pasti dapat bis ya. Nah, buruk sangka, pikiran negatif, ya pikiran negatif. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau model yang seperti ini tidak bisa menunaikan amanat agungnya Tuhan. Sekarang saya tanya, siapa yang mau menyelesaikan amanat agungnya Tuhan? 1, 2, 3, kok belum semua ya? Siapa yang mau? Oh semuanya, puji Tuhan ya. Semuanya kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus ya. Terus alasan yang berikutnya, alasan yang pertama tadi apa? Nggak ngerti. Alasan pertama penyakit kantong. Alasan pertama apa tadi? Tidak mengerti. Alasan kedua penyakit hati. Alasan yang ketiga penyakit kantong. Ya, kantongnya coba dipegang-pegang kantongnya. Orang kalau nggak ada cien, ya, itu kepalanya jadi apa? Kok tahu semua? Pengalaman ya. Nah ini dia, ya ini dia. Penyakit kantong yang dipikirin apa? Cien, ya cuan, yang dipikirin sehingga tidak menyelesaikan amanat agung. Mau menyelesaikan amanat agung, nanti ke situ dapat kasih kotak nggak ya? Terus yang keempat, coba lihat apa ini? Sakit tubuh. Sakit. Kalau sakit di tubuh nggak bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan. Gimana mau ngomong tentang kesembuhan dirinya sakit? Tapi kalau saya nekat, saya pada waktu sakit saya ngomong di depan, kesembuhan terjadi. Amin. Jangan khawatir kalau sakit, Tuhan
Tuhan terlebih dulu menyembuhkan. Amin. Percaya? Kalau percaya, terima kesembuhan itu. Aku terima Tuhan kesembuhan daripadamu. Jadi yang sakit di sini, ya, pegang sakitnya, sembuh dalam nama Yesus. Nah, ini sakit tubuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi ada 4 hal. Ini untuk menyebabkan kita nggak bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan, ya, berantem terus gitu ya. Nah, terus tapi hari ini, ya, sama-sama katakan hari ini. Tuhan mau memulihkan Bapak Ibu. Hari ini Tuhan mau memulihkan kita semuanya. Hari ini Tuhan mau sembuhkan kita. Amin ya. Saya ada sebuah cerita di Alkitab. Satu hari Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, yuk kembali ke Galilea, ya, dari Yudea. Galilea, Yudea itu cuman kembali ke Galilea, Yudea itu, ini Yudea, ini Galilea, ya, atau kebalikan Galilea atas. Harusnya cuma tinggal berjalan, ya, tinggal jalan lurus. Ya, ini contohnya Galilea di sini, ini Yudea sama Galilea. Tuhan Yesus dari Yudea mau ke Galilea, tinggal lurus kan? Orang Israel tidak mau jalannya lurus. Orang Israel jalannya muter sono. Keluar dulu. Saya keluar sini dari jendela, keluar muter sana. Kenapa? Karena di tengah-tengah ada Samaria. Orang Israel tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Sehingga lagunya gimana? Apa? Sampai seluruh dunia itu apa? Apa? Yudea, Samaria, apa itu? Nah, itu dimulai dulu dari Yerusalem. Ya. Yerusalem, terus Yudea, terus Samaria. Kenapa? Karena Samaria itu orang Israel nggak mau. Karena orang Samaria itu mereka adalah orang Israel yang kawin campur. Kawin campur itu kawin dengan bangsa-bangsa asing, sehingga menyembah berhala. Jadi di Samaria itu dewa-dewa, berhala-berhala itu tinggi-tinggi. Mereka mempersembahkan anaknya, anak bayinya untuk Moloch, untuk Baal-Baal mereka. Ya. Jadi orang Israel nggak mau. Tetapi pada hari itu Tuhan Yesus berkata, ia pun meninggalkan Yudea, kembali ke Galilea. Tuhan Yesus meninggalkan Yudea, mau kembali ke Galilea. Ya. Di tengah jalan dia berkata, muridnya berkata, Tuhan lewat sini Tuhan. Tuhan Yesus, enggak, aku harus lurus ke Samaria. Saat ini Tuhan sedang ngomong gini, aku harus ke pondok remaja. Aku harus bertemu Afun. Aku harus bertemu Johan. Aku harus bertemu Eugene. Tuhan ngomong, enggak kesana-sana. Aku mau ke pondok remaja. Aku mau berjumpa Bapak Ibu di pondok remaja. Sampai di situ Tuhan Yesus capek. Tuhan Yesus capek, Tuhan Yesus duduk. Lelah duduk. Murid-muridnya pergi cari makanan. Ya. Cari makanan, kemudian Tuhan Yesus menunggu. Tiba-tiba ada seorang wanita muda gitu ya, kira-kira setengah muda gitu. Wajahnya tertunduk gitu kan, bawa tempayan. Dia mau ambil air. Dia kaget, loh, kok ada orang? Terus dia berkata, perempuan
perempuan Samaria itu tahu orang ini orang Yahudi, Tuhan Yesus orang Yahudi. Dari mana taunya? Dari cara aksen berbicara, dari baju, model bajunya, tahu pakaiannya, orang Yahudi. Ya. Terus Tuhan Yesus di situ ngomong, beri aku minum. Aku minta minumnya dong. Aku minta minum. Enak aja, ambil sendiri dong, teh di depan. Terus wanita ini ngomong, masakan engkau orang Yahudi minta sama orang Samaria? Wanita ini rada gusar, rada kesel. Loh, kamu kan orang Yahudi, sudah jelas-jelas kamu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ngapain kamu minta minum sama aku? Enggak cuma itu. Kamu itu gendernya Tuhan itu laki-laki, kok minta minum sama wanita? Harusnya kamu yang laki yang memberi minum. Jadi di situ Tuhan nggak peduli. Tuhan nggak peduli siapa kita. Tuhan nggak peduli kantong kita tebel, kantong kita tipis. Tuhan nggak peduli. Tuhan nggak peduli apapun masalah kita di tempat ini. Yang Tuhan peduli, aku harus pergi ke PGI, ke Umas GBI Tampak Siring yang ada di PGI. Karena aku mau berjumpa dengan oma, opa, bapak, ibu. Karena aku mau berurusan dengan bapak, ibu. Tuhan juga, aku mau menjumpai wanita itu. Tapi Tuhan gak ngomong gitu, tapi Tuhan punya. Tuhan bisa keluar dari tempat lain, bisa. Tapi Tuhan khusus mampir nungguin perempuan itu datang. Tuhan tahu. Tuhan sudah merancangkan jauh sebelumnya. Tuhan tahu akan ada wanita di situ yang akan dilawat. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan wanita itu. Tuhan juga tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu, aku mendingan sudah ikut ibadah Padang, ya, daripada kantau terus. Loh, kok enggak? Kantau nih, telepon bunyi kantau. Balik lagi ke laptop. Daripada di rumah, aku pusing di rumah. Aku mau ikut ibadah Padang. Aku kesel. Aku mau ikut ibadah Padang. Bapak Ibu bersukacita karena Tuhan melihat hidupmu. Tuhan melihat apa yang kau rasakan. Tuhan melihat kebutuhanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau seperti perempuan Samaria ini, Tuhan ngomong apa? Coba lihat, Tuhan ngomong apa? Ya. Sebelumnya Tuhan ngomong apa? Nah, ya. Di situ ada sumur, ya. Kira-kira jam 12 siang. Perempuan itu datang jam 12 siang. Jam 12 siang itu panasnya minta ampun. Siapa pernah ke Israel? Ngerti kan panasnya kan? Panas sekali jam 12 siang. Nah itu dia datang perempuan itu. Kenapa? Karena dia malu. Malu, ya. Malu supaya nggak ada orang. Ya. Terus Tuhan ngomong begini, ya, beri aku minum. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang perempuan Samaria? Tuhan ngomong gini, kalau engkau tahu siapa yang minta minum kepadamu, niscaya engkau akan minta daripadanya air hidup. Kalau Bapak, Ibu, Oma, dan Opa tahu yang hadir di tempat ini Tuhan Yesus, niscaya Bapak dan Ibu akan minta, Tuhan, aku minta air hidup, Tuhan. Aku minta kesembuhan daripada engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ngomong itu, saya kalau kamu tahu kamu akan minta air hidup, ya. Masakan engkau lebih hebat ya dari nenek moyang kami Yakub yang punya sumur ini. Lagian engkau nggak punya timba. Gimana Tuhan bisa memberikan kami air? Dia nggak mudeng, dia belum mudeng.
Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Panggil suamimu. Dia baru kaget. Dia ngomong apa? Aku gak punya suami. Aku gak punya suami. Betul katamu. Betul katamu. Kamu gak punya suami. Karena yang ada padamu ini bukan suamimu, dan suamimu sudah ada 5. Jadi, wow. Bapak Ibu yang dikasihin Tuhan, wanita ini dari sejarahnya kita lihat, dia bukan, mungkin kita melihatnya perempuan yang berzina. Sampai 5 kali, 6 kali perempuan yang berzina. Tetapi dalam literatur dibuka, ternyata perempuan ini mengalami penolakan yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu mengalami penolakan. Ketika ke gereja, orang gak mau duduk dekat. Deketin lagi. Mungkin di dalam pergaulan Bapak Ibu mengalami penolakan. Mungkin di dalam kelompok Bapak Ibu mengalami penolakan. Ditolak. Suami yang pertama menolak. Suami kedua menolak. Gak tahu masalahnya, tidak disebutkan. Tetapi mengalami penolakan sehingga dia hatinya hancur luar biasa. Kecewa yang luar biasa. Kecewa yang luar biasa. Mungkin dihina, perempuan apaan kamu, ya? Mungkin keringatnya bau, kita nggak ngerti. Mungkin nggak punya duit, kita nggak ngerti. Tapi hari ini Tuhan sengaja datang ke PGI ini untuk melawat kita. Amin. Tuhan nggak ngerti, kita nggak ngerti, tapi Tuhan Maha tahu apa yang kita alami. Amin. Mungkin kita ada yang sudah lama nggak ke UMAS. Mungkin kita mengalami sesuatu, tapi hari ini Tuhan melawat kita. Amin. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yuk sama-sama nanti kita ngomong sama Tuhan, ya terus terang sama Tuhan. Tuhan, aku minta Tuhan, aku minta Engkau melawat seperti Engkau melawat perempuan Samaria itu, Engkau juga melawat hidupku. Sekarang balik lagi. Kemudian perempuan Samaria itu, kalau gitu, loh kok tahu? Pasti Engkau Tuhan ya. Ya, Tuhan ngomong gitu. Ya, dia Mesias, Mesias yang ditunggu-tunggu. Ya. Kemudian perempuan ini lari meninggalkan tempayannya tinggal, dia gak peduli lagi sama tempayannya, dia tidak peduli lagi dengan masa lalunya, dia lari ke desa, dia ngomong sama orang-orang di desa, di kampung, dia ngomong, aku sudah berjumpa dengan Mesias itu, dia tahu setiap apa yang aku lakukan, dia tahu semuanya, dia menceritakan kepada dunia perjumpaannya dengan Mesias. Bapak Ibu, dari situ dia menceritakan kepada dunia. Dikatakan di Alkitab seluruh seisi desa itu datang pada Tuhan dan minta supaya Tuhan bersama mereka 2 hari lagi. Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu mengalami lawatan Tuhan, nanti jangan bilang sama saya, Bu nginep di sini 2 hari lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu minta lawatan Tuhan. Tuhan, lawat Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ada yang disakitin suaminya. Tuhan, sembuhkan aku. Kemudian ceritakan pada dunia. Ketika engkau dilawat Tuhan, klik berikutnya lagi kita lihat. Ya, terus berikutnya lagi kita lihat. Ceritakan pada dunia. Klik lagi. Terus lagi. Ceritakan pada dunia. Caranya menceritakan bagaimana? Bukan model KKR, bukan. Yang model KKR itu biar Pak Niko aja, Pak Gilbert. Itu kalau KKR ribu-ribuan. Tapi kita bagaimana? Bu Hana, saya kan nggak bisa kayak Pak Niko. Nggak ada yang nyuruh seperti Pak Niko. Ya. Kita ini bisa apa? Kita bisa menceritakan pada dunia. Klik berikutnya lagi. Dengan cara apa? Bersahabat. Jadi kalau sama teman jangan tukaran terus, jangan berantem terus, tapi bersahabat. Amin, Bapak Ibu. Saya akan tanya, loh kamu kok udah lama nggak ke gereja?
Tanya lagi, kamu udah lama? Iya, itu nyebelin. Berantem deh. Tapi kita mau bersahabat. Ketika kita bersahabat dengan teman kita enak tuh ajak dia. Ya kan? Enak kan? Ayo, ke Umas yuk. Emang ada apa di Umas? Oh, bukan ceritanya bukan ada nasi kotak, ada payung, bukan gitu, tapi ceritanya ada Tuhan Yesus di dalam Umas. Amin. Amin Bapak Ibu. Cerita pada dunia. Ya. Ibu Taiing nanti cerita sama teman-temannya. Ya. Teman-temannya pakai bahasa ya pakai bahasa Ibu Taiing itu ya. Oh cerita pada teman-temannya. Nih apa? Nggak ngerti ya. Cerita ya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus melawat aku dilawat. Cerita pada dunia dengan apa? Bersahabat. Siapa di sini punya sahabat? Ya, sudah punya sahabat toh? Nanti pulang dari sini bikin sahabat lagi sama yang lain. Ya. Nah, sahabat yang baru itu nanti diajak ke Umas. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bersahabat. Polanya dengan cara bagaimana? Diajak. Kita mengajak teman kita itu. Sudah jadi sahabat toh? Yuk ke Umas yuk. Emang ada apa sih di Umas? Enak ya? Udah, pokoknya Tuhan Yesus luar biasa ya. Tuhan Yesus menyembuhkan aku, Tuhan Yesus melawat aku, Tuhan Yesus luar biasa. Tapi aku udah santai aja. Nanti pulang dari Umas nanti aku beliin bakso ya. Persahabatan dengan menggunakan pinter, kita harus pinter ya. Dia nggak mau ke gereja, ya udah dibeliin bakso dulu. Beliin bakso dulu. Kita keluar uang nggak? Keluar uang nggak? Keluar. Kita bayar harga untuk itu. Ya. Untuk ini kita juga bayar harga. Saya juga bayar harga. Ya, semua bayar harga. Untuk cari jiwa bayar harga. Ya. Siapa di sini ngajak temennya? Saya lihat teman-teman yang baru-baru. Siapa lagi? Oh, Bu Mimi. Itu Bu anak gue. Siapa lagi yang bawa? Ada ibu baru 2 di situ ya Bu ya. Shalom Bu, shalom. Diajak siapa Bu? Diajak siapa? Ya. Si Tanggang. Ibu si Tanggang. Ya, diajak temennya. Nah ini, ajak temennya dengan mengajak. Cara kita nggak disuruh khotbah seperti Pak Niko. Tapi kita mengajak teman kita. Kita memberitakan Injil dengan mengajak teman kita. Ini adalah cara yang paling hebat. Kita dulu diajak. Siapa yang ke Umas diajak? Pergi sendiri. Ibu diajak siapa? Diajak adik saya. Weh, Pak Gun mengajak. Karena Pak Gun dulu diajak siapa? Diajak Melan, istri. Ya, diajak. Sekarang mengajak. Setelah diajak, kita diajak. Sekarang kita mengajak. Ya. Ya, amin ya. Amin. Ya. Ibu Argun dulu diajak siapa? Diajak Benia, ya. Sekarang nanti mau mengajak siapa? Banyak banget. Pokoknya nanti orang-orang saya ajak aja, bisa aja nanti saya ajak makan di sini deh katanya. Ya. Ibu Argun mengajak temennya, ya. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Amin. Ibu Meta diajak siapa dulu? Diajak Bu Linda. Bu Linda diajak siapa? Di GNR. Dari GNR. Diajak oleh Sisil ya, diminta untuk ayo ke Kapasiring diajak. Sekarang Ibu Linda hari ini mengajak siapa? Ngajak temen nih loh Bu Hana, teman-temanku tak ajak semuanya. Nanti habis ini beli bakso ya. Nah itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Kita sudah diajak, maka kita mengajak. Minggu depan kita ada ibadah Umas
ibadah kesehatan. Pakai momen ini untuk mengajak. Di gerejaku ada kesehatan, ada cek kesehatan dan ayo ikut ibadah. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan, aku tahu Tuhan, aku harus bercerita kepada dunia. Yang diceritakan apa? Bukan baksonya, bukan. Tapi yang diceritakan tentang perjumpaan kita dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyembuhkan kita. Bagaimana Tuhan memulihkan kita. Bagaimana Tuhan menyembuhkan luka saya dari masa lalu saya. Kalau enggak, saya nggak bisa di sini. Tapi Tuhan menyembuhkan saya dari masa lalu saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya persahabatan ini akan membawa banyak jiwa. Waktunya sudah nggak lama lagi. Waktunya nggak lama lagi. Ya, Tuhan segera datang. Kapan Bu waktunya? Kapan Bu? 2033. Saya nggak ngomong 2033. Tapi tahun 2033 kami semua sepakat untuk apa? Untuk tahun 2033 semua orang mengenal Tuhan. Setelah itu baru tiba kesudahannya. Ya. Kita nggak tahu Tuhan datang kapan. Tuhan bisa datang hari ini, besok bisa. Tapi kita percaya tugas kita memberitakan kabar baik Tuhan. Yuk sama-sama kita tutup ini kita. Setia
Bapak Ibu yang perlu Tuhan, katakan pada Tuhan, Tuhan, aku perlu air hidupku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan, pulihkan aku. Engkau, kalau ketika engkau dalam keadaan tidak baik, mungkin kau dalam keadaan sakit, mulai pegang bagian tubuhmu yang sakit, mulai katakan kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang dalam keadaan berantem suami istri, taruh tanganmu di dadamu. Tuhan, Tuhan, pulihkan aku Tuhan, ajar aku mengampuni Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Kalau engkau memulihkan perempuan Samaria itu, engkau juga pulihkan aku Tuhan, pulihkan Tuhan. Mungkin tidak ada seorang pun yang tahu kalau engkau perlu berkat Tuhan. Saat ini taruh tanganmu di dadamu. Katakan Tuhan, engkau tahu Tuhan, engkau ada di tempat ini, engkau sengaja ke tempat ini, engkau ada di sini Tuhan, engkau hendak memulihkan hidupku Tuhan. Tuhan, pulihkan Tuhan hidupku, pulihkan Tuhan. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan mengalir, berkat Tuhan tercurah, berkat Tuhan tercurah, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan Tuhan. Suami istri yang dalam keadaan cekcok dipulihkan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu sudah diberitakan. Kami percaya anugerah-Mu sempurna atas kami. Kesembuhan boleh mengalir, sukacita terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan angkat. Juga dengan sukacita melimpah. Makasih Roh Kudus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Penyakit hati, penyakit kantong, penyakit tubuh. Ya. Nah, itu. Berarti sudah tiba pada kesudahannya. Berarti ketawa tidak tidur. Iya. Saya kasih tahu ya. Ya, elur lagi. Kali-kali ngomong gini dong, gue dong. Ayo dong, oma opa, nyimak. Kalau kita menyimak, kita melatih otak kita untuk tidak Jawabannya dengan cara persahabatan, yaitu kita diajak dan mengajak